kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumala dalam acara Beyond Education Podcast. Kita selalu berbincang-bincang tentang tema atau sharing-sharing tentang tema parenting, coaching, motivasi atau dunia pendidikan. Dan juga kita menerima pertanyaan dari para viewers. Silahkan langsung yang mau bertanya, langsung saja bertanya saja melalui link deskripsi di bawah. Kita sudah sediakan semuanya. Ada link untuk bertanyanya, ada link untuk mengikuti grupnya, WA dan Telegramnya, dan ada juga link untuk membaca artikelnya. Silakan diakses gratis tanpa batas. Dan juga kita tersedia di Spotify dan Apple Music atau Apple Podcast. Di searching saja dengan kata kunci Beyond Education Podcast, maka teman-teman semuanya akan menemukan kita di sana berupa voice-nya saja. Ya, baik. Siang hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gu? Masih melanjutkan dunia pendidikan ya Pak? Ya, masih lanjut kita, kayak seru nih. Karena di dunia pendidikan ini kan kita sudah bahas kemarin ya Pak, bahwa Ya. pendidikan itu bukan hanya tentang sekolah, bukan hanya tentang universitas, mereka belajar nilai rapot gitu. Ternyata banyak sisinya gitu, ada sisi Benar. potensi yang tidak tergali, ada Iya, potensi iya. yang apa nah. Menarik gitu, karena kan ada berhubungan dengan masa depan mungkin ya Pak ya, di dunia pendidikan ini gitu. Tapi kita tidak menyadari sejak di bangku sekolah gitu. Benar. Gimana tuh Pak menurut Bapak? Ya kadang kita sebagai orang tua lupa gitu. Anak ketika berada di bangku sekolah adalah start di mana anak itu sudah mulai merancang masa depannya, Bu. Karena kalau tidak, maka kita akan kesulitan gitu memiliki anak-anak yang berprestasi di masa depannya. Nah, kebanyakan kan para orang tua ini baru khawatir tentang masa depan anak-anaknya itu setelah lulus dari bangku sekolah. Ketika SMA, dia mau kuliah di mana, gitu kan? Baru petak-petik ya informasi. Kita kebingungan, apalagi kalau anak ditanya cita-citanya mereka belum tahu. Ya. Apalagi mau misalnya memilih kuliah di mana. Iya. Nah di sini kan akhirnya kita tidak belajar gitu dari kesalahan kita di masa lalu. Ya mungkin kita juga sebagai orang tua dulu itu tidak pernah berusaha merancang masa depan kita dari bangku sekolah. Iya sih, karena dulu itu kan nggak pernah diajarin ya perasaan Agung apa ya. Bukan perasaan. Tapi emang bener ya. Gitu. Perasaan dari SD itu ya kita aja sekolah aja gitu. Bener. Maksudnya ya nggak ditanya cita-cita kamu jadi apa, terus kamu harus gini. Enggak sih. Enggak, itu juga di zaman saya apalagi. Misalnya gini deh. Seharusnya kan kalau misalnya kita sebagai anak sekolah gitu ya, disuruh masuk ke ruang BP misalnya. Kebanyakan kita kalau dipanggil ke ruang BP itu dikarenakan apa sih? Biasanya sih masalah. Bikin masalah kan? Wajar pagar. Nah itu loncat pagar, sering bolos. Ya mengenai seputaran kenakalan remaja lah. Betul. Nah pernah nggak kita diberikan yang benar-benar yang namanya penyuluhan gitu, agar masa depan kita itu lebih baik misalnya? Penyuluhannya sih lebih ke informasi ya, kayak penyuluhan narkoba gitu sih. Iya, kayak yang kadang nggak ada kesehatan. hubungannya gitu, sama cita-cita kita, sama masa depan kita. Iya betul begitu. Nah, seharusnya itu peran mereka gitu. Tetapi kenapa kalau kita dipanggil ke ruang BP, kita hanya bisanya diomelin misalnya, dinasehati gitu. Yang kita akhirnya benci untuk datang ke ruang BP lagi. Nah, seharusnya kan BP ini memiliki peran yang sangat signifikan dong bagi perkembangan anak-anak yang berada di bangku sekolah. Seharusnya itu tanggung jawab mereka. Sedangkan guru-guru yang ada di sekolahan, mereka kan hanya fokus terhadap pendidikan akademis semata. Iya. Mereka tidak pernah mengajarkan agar anak-anak itu mau memikirkan masa depan mereka. Dan akhirnya ketika kita berada di bangku sekolah, boro-boro kita mikirin masa depan kita, Bu. Karena tidak ada yang mengingatkan gitu. Sedangkan kedua orang tua juga yang mungkin dengan kesibukan mereka juga lupa untuk mengingatkan anak-anaknya. Padahal itu hal penting ya Pak, merencanakan masa depan. Pasti. Makanya kan nggak heran gitu ya, kalau banyak nih anak-anak yang salah milih jurusan, terus akhirnya mereka harus pindah sana sini gitu kan, sampai menemukan jurusan yang tepat. Betapa
sangat merugikan gitu. Perilaku yang seperti itu yang kita ulang-ulang gitu. Bayangin waktu kita tidak bisa ulang lagi, terbuang sia-sia, biaya sia-sia juga. Terus ada sebagian orang yang bilang itu normal. Saya bingung normalnya gimana gitu. Maksudnya normal membuat kesalahan salah jurusan itu normal gitu. Iya. Seharusnya kan kesalahan itu bisa kita cegah di awal gitu. Dengan kita mulai mengingatkan gitu kepada anak-anak kita sejak mereka usianya sedini mungkin, agar mereka tuh care gitu dengan cita-citanya. Mereka kita rangsang untuk memiliki cita-cita. Agar apa? Agar mereka tahu tujuan hidup mereka apa. Ya bayangin deh kayak kita mau keluar rumah aja, nggak tahu tujuannya bagaimana coba? Luntang lantung gitu ya. Luntang lantung yang ada. Tahu gitu kan. Lah ya ini masa depan kita tidak tahu mau kemana. Kan parah banget gitu. Kacau sih. Nah di sini kan makanya saya selalu menghimbau gitu ya pada para orang tua, ayo kita mulai peduli gitu, mulai bantu anak-anak kita untuk merancang masa depan mereka, bukan masa depan maunya kita gitu. Kita ajak anak-anak untuk berpikir, perkenalkan dengan berbagai ragam macam profesi yang ada, agar mereka tahu, oh ternyata di kehidupan kita di masa depan kita harus memilih misalnya. Bantu anak kita untuk memilih, perkenalkan. Karena kalau tidak, akhirnya anak kita pasti tengah jalan ketika mereka dewasa, mereka akan kebingungan. Mereka mau melangkahkan kakinya kemana? Apa yang mereka sukai? Apa yang mereka sukai? Apa yang mereka ingin? Benar, gitu. Karena mumpung di bangku sekolah ini, kan tanggung jawab kita belum begitu besar. Beda ketika kita dewasa kelak gitu ya. Kita misalnya sudah berumah tangga, banyak hal yang harus kita pikirkan, kita harus mencari nafkah misalnya. Akan sangat sulit untuk memikirkan cita-cita pada keadaan saat itu gitu. Jumet gitu. Benar. Coba deh kita misalnya sudah berumah tangga, sudah memiliki tanggungan. Iya. Masih sempat nggak kita memikirkan cita-cita? Kan sulit. Ada sih sebagian yang masih bisa. Tapi kan kalau yang saya lihat tidak akan maksimal hasilnya gitu. Karena fokus dia akan terpecah belah. Di salah satu sisi dia harus mikirin bagaimana biar dapur itu ngebul, dan satu sisi lagi dia harus memikirkan cita-citanya. Iya, dewasa itu kayak sangat kompleks lah gitu yang dipikirkan. Benar. Sedangkan untuk kita bisa mengetahui cita-cita itu dibutuhkan pemikiran yang tenang gitu. Fresh. Benar. Yang dari mulai anak-anak kali itu ya susah kayak gitu. Jadi kayak tenang, fresh. Jadi ketika nantinya itu tertatanya itu dengan baik gitu. Iya, mereka kan belum ada beban, mereka belum memiliki tanggungan. Akhirnya mereka bisa mencari tahu dengan tenang gitu. Apa yang menjadi cita-cita mereka, potensi mereka. Jadi kemungkinan mereka untuk salah langkah itu sangat kecil. Nah, tetapi kalau kita tidak bantu anak kita sejak